Oke teman-teman, kita masuk ke part yang ketiga ya. Udah ketiga video nih nanti bakal. Nah, di sini kita langsung kita buat hipotesis. Pertama-tama yang harus dilakukan ya. Ketika kita melakukan uji, kita tentunya membuat hipotesis. Dan untuk hipotesisnya tidak perlu bingung-bingung ya. Yang pasti kalau misalkan H0 itu pasti sama dengan. Kalau yang H1 itu pasti tidak sama dengan. Nah, di sini ada beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Jadi kalau H0-nya itu bentuknya akan seperti ini. Beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Kalau yang H1 itu nanti B1, beta 1 dengan beta 2 itu tidak sama dengan 0. Atau salah satunya itu tidak sama dengan 0 itu sudah masuk ke H1 ya. Kita bakal tolak H0 gitu deh. Itu kan tidak perlu bingung ya untuk original game yang mana itu nggak usah dipikir lagi di sini. Yang jelas kalau misalkan nanti beta satunya ini sama dengan 0 itu berarti dia itu fail to reject H0. Tapi kalau misalkan betanya ini tidak sama dengan 0, ya jadi dia itu reject H0. Nah, kemudian apa keputusannya? Apa ininya? Maksudnya kalau misalkan kita menerima H0, kalau kita menerima H0, itu variabel X dan X1 dan 2 itu secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi Y. Sekali lagi, kalau misalkan dia itu menerima H0, yang berarti B1 atau B2-nya itu sama dengan 0, maka kesimpulan yang ditarik adalah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak signifikan mempengaruhi Y. Nah, atau bisa diubah ini X1, X2, dan Y-nya. Sesuai dengan soal ya. Kalau di sini kasusnya kan X1-nya miles travel, X2-nya number of deliveries, itu secara bersama-sama tidak signifikan atau tidak signifikan mempengaruhi Y. Y-nya tadi adalah time travel. Oke, seperti itu ya. Diubah aja X1, X2-nya, dan Y-nya. Sesuai dengan permintaan soal. Atau sesuai dengan data yang ada di soal. Kemudian jika yang diterima adalah yang H1 atau dia itu menolak H0, maka kesimpulan yang diambil adalah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi Y. Atau intinya, kalau dia itu menerima H0, dia itu tidak memiliki pengaruh signifikan. Tapi kalau misalkan, aduh kayak apa tenggorokan gue. Kayak mau sendawa tapi tertahan-tahan gitu. Pernah nggak kalian? Oke, nah, jadi kembali lagi ya, intinya kalau misalkan dia itu menerima H0, dia itu secara bersama-sama tidak signifikan lah, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Kalau dia menolak H0, dia itu secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Intinya seperti itu. Kalau misalkan nanti pas ujian terus kalian tergesa-gesa gitu, tulis saja seperti itu. Tulis intinya saja. Oke. Kita mulai masuk ke uji signifikan F. Di sini sudah aku resume ya data-datanya, tinggal kita buat nanti. Jadi F-test atau uji F ini digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas, yaitu X1 dan X2. Kalau di sini ya berarti mile travel dan number of deliveries secara bersama-sama. Nah, ingat secara bersama-sama kalau F ya, mempengaruhi Y. Nah, jadi untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-sama, apakah dia ada pengaruhnya terhadap Y. Itu ya maksudnya. Langsung saja kita masuk nilai F-testnya. Di sini sudah aku kasih keterangan ya, kalau besok mau belajar. Ini nanti Excel-nya juga bakalan dikasih di link ya. Linknya ada di bawah. Oke, di sini ada F-test. Ini sudah aku kasih keterangan bahwa F ini adalah F-test atau F hitung. F hitung ya. Nah, ini aku kasih di sini nih, F-test. Kemudian ada signifikan F. Nah, di sini ada tulisan signifikan F. Ini merupakan p-value atau probabilitas dari nilai F ini. Ya, kalau dicari di tabel gitu. Cuman kan susah kalau nyari di tabel ya.
Ini langsung muncul ini, langsung ada nilai probabilitasnya di sini. Oke, dapat ya. Kemudian, nah ini kenapa kok kita tuh mencari F-tabel? Nah, ini jika kita menggunakan critical value method. Ketika kita disuruh mengerjakan dengan critical value method, tentunya kita juga harus membuat grafik, ya kan? Ingat ya, kita harus membuat grafik. Hilang. Salah pulpen. Bentar. Nih. Nah, astagfirullah, jelek banget. Nah, oke lah, nanti dulu lah ya. Nah, ketika kenapa kok kita itu harus mencari F-tabel, itu untuk metode critical value method atau traditional method. Ini masa aku harus mengulang, nggak kan ya? Bentar deh. Oke, kita coba yang pakai metode itu dulu ya. Jadi kalau misalkan disuruh nanti pakai metode yang itu, ya, kita buat gambar otomatis. Kita harus buat gambar yang seperti ini. Gak bagus sekarang. Nah, nanti kan kita udah ketemu kan. Udah ketemu ini yang pertama F-testnya. Nah, dia itu ada di titik 32. Positif ya di sini. Ini misal F-testnya yaitu 32. Terus kita sudah dapat juga F-tabelnya 4. Dari mana itu F-tabel dapat 4? Nanti aku kasih tahu deh. Ini deh. Ini 4 ya F-tabel. Jadi dia kan berada di area reject kalau di sebelah kanannya. Berarti dia itu reject H0 kesimpulannya. Oke? Dia reject H0 ya kesimpulannya ya. Nah, sekarang kita cari tahu dari mana ini berasal. Ini pakai rumus seperti ini ya. F inverse RT, kemudian pakai probabilitasnya 5%, 2, dan 7. Ini dari mana sih? Nah, ini datanya sudah aku kasih di bawahnya ini. Nah, 2 dan 7 ini dari mana? Itu dari sini. Regressionnya 2, residualnya 2, 7. Oke? Katanya di sini ya. Oke. Diingat-ingat ya. Coba kita hitung ulang, apakah hasilnya akan sama. Ini, kemudian probabilitasnya kita pakai 5%. Oke. Degree of freedom itu yang pertama, itu yang 2 ya. Kemudian yang kedua itu yang 7. Hasilnya sama ya. Jadi ini F tabelnya. Atau disebut juga F kritis juga bisa. Nah, kemudian kita coba pakai cara yang selanjutnya, yaitu pakai p-value method. Ini yang p-value method. Kita sangat mudah untuk p-value method ini, tinggal kita bandingkan dengan alpha. Nah, sini sudah aku kasih keterangan juga, alfanya adalah 0,05. Nah, jika p-value itu kurang dari alfa, maka berpengaruh signifikan. Atau jika p-value itu kurang dari alfa, dia itu bakal reject H0. Nah, berdasarkan hipotesis yang telah kita buat, kalau dia itu menolak H0, pasti dia akan menerima H1. Jadi kesimpulannya adalah variabel X1 dan X2 secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi Y. Oke, dapat ya? Nah, ini sudah aku buat kesimpulan di sini. Yaitu reject H0 ya kesimpulannya atas kedua tes yang telah kita lakukan tadi. Reject H0, kemudian variabel miles travel dan number of deliveries secara bersama-sama secara signifikan mempengaruhi Y. Atau Y-nya itu kita rubah lah. Kita rubah menjadi time travel ya. Tergantung nanti soalnya apa variabelnya namanya. Tinggal di bawah aja ini. Oke. Jadi kalau cari cepat, kalau misalkan yang ditanyakan itu cuman hasil akhirnya bagaimana,
ya langsung aja pakai yang p-value method. Karena gampang, nggak usah kita mencari lagi f-testnya atau f-tabelnya. Kita nggak usah cari lagi f-tabelnya. Kalau pakai p-value method, langsung aja dari hasil perhitungan yang ini ya, langsung dibandingkan dengan alfa. Maka dia lebih besar atau lebih kecil dari alfa. Nah, kalau dia lebih kecil, langsung ditolak H0 atau langsung tarik kesimpulan bahwa dia itu memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, ini dia kalau bingung. Kan bentuknya seperti ini ya, kalau kita mengerjakan cepat. Oke, langsung lihat yang bagian signifikan F. Nah, ini langsung bandingkan dengan alfanya. Misal alfanya 0,05, ya pastilah ini jauh lebih kecil. Jadi dia ditolak ya. Oke, sekarang diuji T. Jadi ini secara bersama-sama ya, kesimpulan juga demikian, ini secara bersama-sama. Oke. Nah, untuk uji signifikan T, sekarang kita masuk ke uji signifikan T, itu digunakan untuk menguji variabilitas secara individu, yaitu masing-masing X1 dan X2. Apakah mempengaruhi Y atau tidak. Gitu ya. Ini kemudian sudah aku rangkum ya. Ada t-test X1, ada p-value X1. Kemudian di bawahnya sini itu ada t-test X2 dan ada p-value untuk X2. Ini angkanya dari mana? Udah aku warnain biru sama abu-abu ya. Dia itu ada di sini. Jadi t-stat ini adalah t-test atau t-test lah menyebutnya. Nah, p-value ini adalah p-value dari t. Oke, p-value di sini adalah p-value dari t. Kalau yang di sini p-value f. Kalau yang di bawah sini ini adalah p-value dari nilai t. Oke. Nah, yang warna biru ini adalah hasil t-stat atau t-test dari variabel yang pertama, yaitu Miles Travel. Yang berikutnya ini p-value-nya. Nah, yang warna abu-abu ini adalah t-test dari number of delivery atau variabel kedua. P-value-nya juga ada demikian. Oke, sebentar ada adzan ya. Oke. Jadi di sini ada didapat ya angkanya. Ini dari yang warna biru untuk miles travel, nah, atau yang variabel X1 ya, yang X2-nya yang warna abu-abu. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai t-testnya, kemudian kita akan mencari t-tabel tentunya. Untuk apa? Ya, benar sekali untuk digunakan dalam traditional method atau pakai critical value method. Nah, jadi kalau misalkan digambar ya, biasa warnanya biru. Kayak gini ya. Nanti dapat t-testnya yang pertama itu 6. Jadi dia positif ya di sini 6. Terus untuk t-tabelnya itu dapat 2. Nah, sekali lagi dia itu berada di area yang file to reject. Jadi dia bakalan reject H0. Nah, kalau untuk yang X2-nya dia itu dapat nilai 4. Dapat 4. Jadi sama aja itu sebenarnya. Sama aja dia itu juga dia itu di sini 4 ya. Oke. Ini yang X2. Ini X2. X1. Oke. Jadi dari uji signifikan T yang kita lakukan ini, kedua variabel secara individu atau secara sendiri-sendiri itu semuanya berada di area reject H0. Artinya setiap individunya atau setiap variabel itu secara masing-masing dia itu memiliki pengaruh signifikan terhadap Y atau terhadap waktu pengiriman. Kita baca dari penjelasan ini. Nah, tunggu dulu. Kita coba yang p-value-nya. Kalau yang tadi kita pakai critical value method, yang pakai grafik-grafik itu, hasilnya adalah reject H0. Nah, apakah yang p-value-nya juga bakal reject H0? Nah, kita dapat 0,0004 dan dapat 0,004.
kita bandingkan dengan alfa. Alfanya 0,05. Nah, dia jelaslah dia tuh lebih kecil dari alfa. Karena kecil, dia akan menolak H0. Nah, kita pakai yang ini ya. Ini masih sama sih keterangannya. P-value kurang dari alfa maka akan berpengaruh signifikan. Ini juga berlaku di sini. Oke. Oh ya, kemudian ada yang ketinggalan tadi T-tabelnya itu pakai rumus yang seperti ini ya. Ini degree of freedom-nya yang diminta cuma 1, yaitu pakai yang 7 atau pakai yang error. Yang di sini kita pakai yang 7 ini, yang error atau SSE ya. Oke. Nah, dari hasil uji tadi dapat kita lihat kesimpulan. Yang pertama untuk X1, ini kesimpulan untuk X1 ya. X1-nya adalah variabel miles travel ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah variabel miles travel berpengaruh signifikan mempengaruhi ini bukan salary ini. Kopas ini. Mempengaruhi time travel ya. Dengan asumsi number of deliveries constant. Oke. Nah, untuk yang X2 itu kesimpulannya juga sama. Tinggal dibalik aja. Variabel number of deliveries berpengaruh signifikan mempengaruhi time travel. Asumsi miles travel konstan. Oke. Jadi inilah kesimpulan-kesimpulan dari uji signifikan T dan juga uji signifikan F. Sebenarnya kalau mau cepat ya, kalau misalkan yang ditanya itu enggak semuanya atau bukan soal esai ya, itu cukup kita coba lihat tabelnya ya. Dari tabel ini langsung pakai data analisis tadi, terus nanti kan langsung keluar tuh hasil yang seperti ini kan. Nah, itu langsung aja lihat ke signifikan F-nya. Langsung signifikan F. Nah, langsung bandingkan dengan alfa. Langsung bandingkan dengan alfa. Apakah dia lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, berarti dia berpengaruh signifikan. Kalau lebih besar, dia tidak berpengaruh atau tidak memiliki pengaruh signifikan ya. Gitu. Kalau misalkan yang ditanya nilai T-nya, atau kalau misalkan yang ditanya apakah miles traveled-nya itu memiliki pengaruh signifikan atau tidak, kita lihat yang di sini. Kita langsung lihat p-value-nya untuk yang miles travel. Oke, langsung lihat ke p-value-nya. Kita bandingkan dengan alpha. Sekali lagi, apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Kalau lebih besar, dia ditolak atau tidak memiliki pengaruh signifikan. Kalau dia itu lebih kecil dari alpha, dia nanti bakalan memiliki pengaruh signifikan. Sama juga untuk yang bawah ini. Yang bawah juga demikian. Pakai cara yang sama kayak yang miles travel tadi. Oke. Ini masih agak berisik ya, sorry. Nah, selanjutnya kita melangkah ke uji multikolinear. Ini bagaimana treatmentnya? Nah, kita buka dulu materi kita. Oke. Itu lagi koma ya. Aku sholat lah, tapi nanti. Oke, di sini ada uji signifikansi multikolinearitas. Jadi intinya untuk uji multikolinearitas ini itu untuk mengukur seberapa besar korelasi antar variabel independen atau variabel X. Nah, sini nanti bisa kalian baca ya keterangannya. Tapi intinya multikolinearitas ini untuk mengukur seberapa besar korelasi antar variabel independen atau variabel X. Kita lihat di sini ya. Lalu yang paling atas, multi per R, ini adalah nilai korelasi. Ini juga merupakan nilai korelasi, tapi ini korelasi antara X dan Y. Nah, kalau yang dimaksud multikolinearitas, ini adalah korelasi antara X dengan X. Sekali lagi, kalau yang
multiple R ini adalah nilai korelasi antara X dan Y. Kalau multikolinearitas ini adalah antara X dengan X. Nah, ini nanti bakal berpengaruh ya. Kalau misalkan antar variabel X-nya itu memiliki nilai korelasi yang tinggi, itu tidak bisa digunakan datanya. Nah, sini ya. Tapi kalau misalkan kebutuhannya hanya untuk prediksi, nah itu bukan merupakan masalah yang serius. Oke. Nah, setiap upaya harus dilakukan untuk menghindari masuknya variabel independen yang berkorelasi. Nah, ini tadi nggak bisa digunakan datanya kalau misalkan antar variabel independennya, namanya juga variabel independen, tapi dia itu saling berpengaruh ya. Dia harus dihindari, gitulah, nggak bisa digunakan. Nah, itu gimana cara menghitungnya? Di sini tidak dijelaskan ya. Nah, itu cara menghitungnya itu pakai correlation ya. Untuk dapat tabel ini kita pakai correlation. Jadi, misalnya aku buat lagi di sini ya. Pakai menu data sama. Kemudian ini pilih yang correlation. Oke. Masukin aja range-nya. Ini range yang dipakai cuma yang X ya. Karena ini tadi untuk mengukur korelasi antar X. Jadi kita pakainya hanya variabel X. Ingat. Ini juga dicentang. Nah, untuk output range-nya kita buat aja di sini. Coba kita buat di sini. Sorry. Sini. Oke. Tada. Dapat nih. Oke. Ini sama ya kayak yang aku udah buat juga. Aku kopas. Ya udah aku buat lah. Masa aku mau presentasi nggak mengerjakan dulu. Ya ini ya dapat angkanya sama kayak yang tadi. Nah kalau berdasarkan materi ini sudah terlihat sih. Ini 0,1 ya. Terus yang tadi di materi itu batasnya 0,7. Nah, nih 0,7. Jadi dia artinya tidak memiliki multikolinier lah. Intinya dia aman data ini. Nah, tapi kalau dosen kemarin itu pakai cara yang agak panjang ya. Jadi dia itu ini merupakan nilai R ya. Sekali lagi ini merupakan nilai R atau nilai korelasi. Itu dikuadratkan, kemudian dicari toleransinya 1 min R kuadrat ini ya. Kemudian nanti dari toleransi ini akan dihitung VIF ya. Nah, nanti dilihat VIF-nya. Kalau dia lebih dari 10, dia ada multikolinear. Tapi kalau dia tidak atau kurang dari 10, dia aman. Di sini tidak. Nah, berarti dia aman dari multikolinear. Yang mengartikan juga bahwa tabel ini atau data ini bisa dipakai. Tuh. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kita stop dulu, lanjut di part 4 ya. Nanti sampai part 8 ya. 5 aja kalau bisa.